5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar masih di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, di sini ada percakapan antara Ayah dan Benny. Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkih dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Jelas Ayah. Peristiwa ini disebut dengan penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Jelas Ayah. Oh begitu, kata Benny. Energi panas atau kalor itu memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Jadi adik-adik, energi panas atau kalor itu bisa mengubah suhu benda dan dapat mengubah juga wujud benda. Ya, kalian masih ingat kan kalau kita menggunakan panas itu dari benda padat bisa mencair. Dari es batu kalau terkena panas kan akan mencair. Nah sekarang kalau benda cair terkena panas, lama-kelamaan akan menguap adik-adik. Jadi di sini terjadi perubahan wujud benda. Nah adik-adik, untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, kalian bisa melakukan percobaan berikut ini. Adik-adik, tujuannya adalah mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang kalian siapkan adalah es batu, mangkok, lalu palu atau martil. Nah cara kerjanya bagaimana? Siapkan alat dan bahannya. Pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Letakkan beberapa potong es dalam mangkok adik-adik. Lalu letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari dan biarkan selama 5 menit. Lama-kelamaan es batu itu akan mencair. Di situ es batu mencair itu memerlukan panas adik-adik. Sehingga panas sudah pasti merubah wujud benda. Dari yang awalnya es itu benda padat menjadi air itu benda cair. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Nah kesimpulannya adanya perubahan suhu pemanasan dan pendinginan itu dapat mengakibatkan perubahan wujud benda. Pada saat zat menerima dan melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Benda dapat mengalami perubahan wujud yaitu mencair karena adanya pemanasan. Itu kesimpulan dari percobaan tadi adik-adik. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair itu karena adanya pemanasan disebut dengan peristiwa mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena adanya kalor atau panas adalah sebagai berikut adik-adik. Ya, yang pertama ada mentega yang dipanaskan. Mentega itu awalnya padat,
Tetapi ketika dipanaskan di dalam wajan, apa yang terjadi? Mencair adik-adik. Lalu logam yang dipanaskan pada suhu yang tinggi. Nah ini adik-adik, ini adalah logam yang seperti api ini. Ini logam yang dipanaskan. Dan kalau memanaskan logam itu suhunya sangat tinggi adik-adik. Jadi di sini tuh sangat panas sekali. Lalu lilin yang dipanaskan itu akan meleleh atau mencair seperti ini. Pernah ya kalian melihat lilin yang mencair atau meleleh seperti ini? Nah itu adalah peristiwa mencair yang membutuhkan energi panas atau energi kalor. Untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, kalian bisa melakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Nah, berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor adik-adik. Kalian bisa kok melakukan ini ya. Alat dan bahannya itu bisa 1 batang lilin ya, kompor kalian ganti dengan lilin. Lalu korek api 1 buah sendok makan, 1 sendok teh mentega, dan 1 butir telur mentah misalnya ya. Nyalakan lilin. Lalu letakkan mentega di atas sendoknya. Letakkan bagian sendok dengan mentega di atas api lilin selama kurang lebih 5 menit. Nah kalian pegang sendoknya harus dengan kain, karena otomatis nanti sendok itu juga akan terasa panas adik-adik. Jadi harus hati-hati. Amati perubahan yang terjadi. Nah lakukan hal yang sama juga pada cairan putih telur dan amati perubahan yang terjadi. Nah di situ kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa benda itu mengalami perubahan wujud jika terkena suhu. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan wujud padat dan dapat berupa perubahan wujud cair atau sebaliknya. Nah, suhu ini mempengaruhi perubahan wujud benda. Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor adik-adik. Bahkan di sekitar rumah kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Peristiwa apa sajakah yang terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini adik-adik ada peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa pembacaan teks proklamasi itu dibaca tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelum peristiwa itu apa ya yang terjadi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Adik-adik masih ingat ya, ada 2 kota di Jepang yang dibom oleh sekutu, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, akhirnya di situ Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, perundingan-perundingan ini diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua. Nah, jadi untuk mempersiapkan kemerdekaan, para pemuda dan tokoh-tokoh tua ini berunding bersama-sama maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua itu sering terjadi perbedaan pendapat adik-adik. Akibatnya karena perbedaan pendapat itu terjadilah namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra itu dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya apa? Mengapa para pemuda ini membawa Bung Hatta, Bung Karno, Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra? Nah, tujuannya itu supaya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi golongan muda ini ingin cepat-cepat diadakan proklamasi ya, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu yang ingin diminta oleh golongan muda kepada golongan tua. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Karno dan Bung Hatta ini akhirnya dikembalikan ke Jakarta. Nah, rombongan
Pak Soekarno dan Pak Hatta ini sampai di Jakarta pada pukul 11 malam. Pak Soekarno dan Pak Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, ya, tempat Ahmad Subarjo awalnya bekerja. Di tempat itu, ya, di rumah Laksamana Maeda inilah mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan itu sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan itu baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tadi peristiwa sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan kita. Ada peristiwa yang namanya Rengas Dengklok. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Nah, ini setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasinya. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Jadi para pemuda itu menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Lalu ada wartawan kantor berita Dome, sekarang adalah kantor berita Antara. Nah, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen, ya, Palenewen. Nah, di sini teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio. Lalu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Lalu berikutnya, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Itu peristiwa pertama, ya, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, langsung ada rapat raksasa di lapangan IKADA. IKADA itu Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Lalu usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Jadi semua rakyat Indonesia itu merasa senang adik-adik karena Indonesia sudah merdeka. Nah, sekarang kita akan belajar menemukan kosakata baku dan tidak baku dari teks bacaan tadi. Nah, kita juga akan mencari artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada kosakata baku yaitu proklamasi, sekutu, perundingan, pamflet, dan heroik. Di sini arti dari proklamasi itu adalah pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat atau permakluman atau pengumuman. Lalu tadi ada sekutu. Nah, sekutu itu gabungan dari beberapa negara yang bekerja sama. Ada kata perundingan. Perundingan itu artinya proses, cara, perbuatan berunding atau merundingkan pembicaraan atau perembukan atau permusyawaratan. Lalu ada kata pamflet. Pamflet itu surat selebaran. Ada kata heroik. Heroik itu artinya bersifat pahlawan. Tadi yang Kak Citra temukan kosakata tidak baku adalah
proklamir. Proklamir itu memproklamirkan, memberitahu secara resmi. Proklamir ini bahasa bakunya, kosakata bakunya adalah proklamasi adik-adik. Jadi kalian perlu tahu ya kata baku dan tidak baku. Nah di sini Kak Citra punya peta pikiran tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Nah Rengas Dengklok ini terjadi tanggal 16 Agustus 1945. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yang diamankan adalah Bung Hatta, Bung Karno, beserta Ibu Fatmawati serta anaknya Guntur Soekarno Putra. Lalu siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Itu tokoh pemuda. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Nah yang terjadi adalah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Nah tujuannya adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Kesepakatannya Bung Karno dan Bung Hatta akan kembali ke Jakarta dan merancangkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, penyebaran berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, penyebaran berita proklamasi itu dilakukan dengan menyebar pamflet tadi ya, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio dan surat kabar dan para gubernur di wilayahnya. Reaksi masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan adanya rapat besar tadi ya, rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Lalu ada tindakan heroik ya di berbagai kota untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Nah, seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Adik-adik bisa ya menyambut kegembiraan ketika merayakan hari kemerdekaan dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Kalian bisa nyanyikan ya, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Lagunya kira-kira seperti itu. Adik-adik pasti sudah bisa semuanya. Adik-adik, kita akan belajar tentang gerak tari. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik ini dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Jadi musik itu ada gunanya adik-adik pada seni tari, jadi mengatur tempo gerak, sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Nah, selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Lalu apa yaitu pola lantai? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Nah, pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerak tari adik-adik. Menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada karya tari tunggal, lalu ada karya tari berpasangan, dan ada tari berkelompok. Perhatikan gambar berikut, ini tari tunggal ya adik-adik ya, ini tari berpasangan, ini tari berkelompok.
Nah, apakah kamu bisa membedakan ketiga bentuk karya tari tersebut? Mari kita terlebih dahulu membedakan apa itu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Setelah itu kita akan mempelajari tentang pola lantainya. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Nah, adik-adik perlu kalian ketahui, bentuk tari tunggal itu tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang banyak secara bersamaan. Tari berpasangan sendiri adalah tarian yang dilakukan secara berpasangan oleh dua orang penari. Tari berpasangan ini dapat dilakukan oleh banyak orang itu secara berpasang-pasangan. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putri, ada yang penari putra dan penari putra, atau penari putri dan penari putra. Sedangkan tari berkelompok itu tarian yang dilakukan secara berkelompok atau dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Di sini bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Di sini adik-adik, untuk pola lantai tarian yang dilakukan oleh seorang penari dapat dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Jadi bukan berarti di lantai-lantai panggung penari itu ada garisnya, tidak. Itu hanya garis sebagai imajiner, adik-adik. Garis imajiner itu garis khayalan. Nah, ini contohnya adalah gerakan pola lantai untuk tari tunggal, adik-adik. Ini ya, misalnya penarinya maju ke depan, lalu ke samping itu diagonal, lalu garis horizontal, geraknya dari ujung sini ke sini penarinya. Lalu ada yang melingkar, ada yang lurus ke depan. Ini adalah pola lantai untuk penari tunggal. Nah, pola lantai untuk tari berpasangan atau kelompok itu dapat dilihat pula dari garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari tersebut. Nah, dapat dilihat juga dari formasi yang dibuat oleh penari berkelompok tadi. Nah, ini adalah contohnya. Ada formasi diagonal, ada formasi pola lantai segi 5, lurus ke depan atau vertikal, ada yang zigzag ya, lalu ada yang melingkar, ada juga yang diagonal lagi, dan masih banyak lagi pola lantai yang ada dalam gerakan tari. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.